Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke? Baik, kita akan memulai pembacaannya. Pembacaannya hari ini bertema adalah akhirnya pertemuan fisik yang telah kamu tunggu ya. Akhirnya pertemuan fisik yang telah kamu tunggu ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah sangat-sangat lama atau sudah sangat mendambakan pertemuan fisik dengan orang ini ya. Ingat, ini bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Jadi ini bisa saja orangnya kamu sudah kenal atau nanti orang baru ya. Oke, disesuaikan saja dengan kondisi dan keadaan kamu ya. Nontonnya jangan di skip biar jelas menyeluruh. Oke, akhirnya pertemuan nyata atau pertemuan fisik yang telah kamu tunggu. Nah, kalau Sora lihat ya, memang pertemuan ini adalah pertemuan yang memang sudah diperencanakan oleh orang ini ya. Memang tanpa disadari ya, dia pun sudah tidak sabar untuk ketemu sama kamu ya, dan kamu juga sudah tidak sabar ketemu sama dia ya. Di sini ada memang jiwa atau energi dari kedua belah pihak yang sama-sama sedang bersiap untuk sebuah pertemuan ya. Hubungan kamu dengan orang ini yang akan nanti bertemu fisik sama kamu akan masuk ke dalam suatu hubungan yang tahapnya baru ya. Ada tahap baru di sana. Dan di sini banyak proses dan pembelajaran yang terjadi di antara hubungan ini. Hubungan ini banyak membuat kamu jadi belajar. Hubungan ini juga banyak membuat dia jadi belajar. Kalian berdua sama-sama belajar dan vibrasi kalian menjadi lebih naik semenjak menjalankan hubungan ini. Ada proses growing di sana. Oke? Kalau Sora lihat di sini, ya, akhirnya ya, salah satunya adalah seseorang yang akan bertemu sama kamu secara fisik ini adalah akhirnya adalah seseorang yang akhirnya mampu untuk mengambil suatu keputusan atas sebuah pilihan ya. Jadi kayak mungkin sebelumnya ada hal-hal yang kamu itu mungkin tidak dinomorsatukan ya. Ada hal-hal lain ya. Hal-hal lain itu macam-macam ya. Oke, bisa saja orang ketiga dalam artian perempuan atau laki-laki lain. Atau bisa saja ada halangan dari keluarga, bisa saja dari karir, atau apapun yang lain ya. Oke, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kayak akhirnya, oke, dia itu bisa memutuskan untuk memilih kamu, bertemu secara fisik sama kamu dari banyaknya hal yang jadi prioritasnya dia. Oke. Di sini ada hubungan yang akan masuk ke dalam tahap yang saling belajar, saling stabil, dan supaya situasi yang menjadi lebih aman. Artinya, orang yang ingin bertemu dengan fisik juga sama kamu ini adalah seorang yang ketika menemui kamu memang sudah lebih siap secara kestabilan dan keamanan. Jadi, apa yang Sora lihat, yang sebelumnya mungkin kalian sempat terpisah atau belum bertemu, itu adalah karena banyak hal yang tidak stabil ya, dari emosi ya, dari keadaan ya, dari pikiran ya, dari keuangan, apapun itu. Tapi artinya sebelumnya situasi itu banyak gak menentu ya, dan banyak hal-hal yang harus berproses di sana ya. Jadi ini ngomongin soal kestabilan ya. Jadi akhirnya yang mau bertemu sama kamu secara fisik sekarang jauh situasinya lebih baik atau lebih kondusif ya, sudah lebih aman ya. Dan artinya banyak yang sudah lebih grounding. Mungkin sebelumnya banyak energi-energi negatif ya, karena mungkin banyak stres, banyak masalah, jadi secara emosional juga kurang baik. Yang mau bertemu secara fisik sama kamu ini, itu memang adalah orang yang sudah jelas ada hubungan ikatan sama kamu. Kalian itu ada energi yang saling tarik-menarik untuk saling ayo ketemu ya. Hatinya dia menarik untuk ketemu kamu, hati kamu menarik untuk ketemu dia. Jadi kalau magnet, ada dua kutub yang berbeda yang saling tarik-menarik. Adanya keseimbangan, ada di sini hubungan twin flame. Memang hubungan twin flame itu akan banyak naik turunnya ya. Selain daripada itu ya, orang yang pingin ketemu sama kamu secara fisik
ya, adalah seseorang yang memang punya banyak sekali kenangan sama kamu. Ya, orangnya ada yang memang agak sedikit kaku, ada yang agak kuno, ada yang agak-agak konservatif, itu ada. Ya, orang ini tuh punya banyak kenangan yang sangat indah, atau banyak sekali kenangan-kenangan manis di antara kalian yang terus terulang-ulang di dalam hati sama pikirannya dia. Artinya memang orang ini tidak bisa melupakan segala sesuatu yang sudah terjadi di antara kalian. Semakin memperkuat koneksi yang ada. Ya. Kepikiran terus gitu loh. Yang berikutnya. Pertemuan fisik yang nyata akan terjadi di antara kalian. Kalau Surah lihat di sini, orang ini yang pingin ketemu sama kamu secara fisik adalah seseorang yang pingin merasakan kebahagiaan dan waktu yang menyenangkan dengan kamu kembali, ya, menghabiskan waktu lagi bersama, ya, lebih banyak tertawa karena mungkin sebelumnya banyak memori-memori indah yang tidak bisa dilupakan sama dia, yang dia tuh kepingin mengulang kembali memori itu atau memperkuat kembali memori itu yang ada, ya, diperbaharui dengan memori yang lebih indah lagi, ya. Jadi di sini ada gini, banyak dari kalian yang memang membawa kebahagiaan dan kesenangan untuk dia, ya. Wow, orang yang menginginkan pertemuan dengan kamu ini secara fisik, ya, memang selain punya koneksi yang sangat kuat sama kamu, ya. Di sini juga adanya sebuah komitmen ke arah sebuah komitmen dan pernikahan. Ya, artinya orang ini itu memang orang yang akan berkomitmen sama kamu, ya. Kalau kalian belum berkomitmen. Ya, artinya di sini ada hubungan yang akan langkahnya ke arah yang serius. Memang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi, kalaupun kalian sudah berrelationship, ya, yang sudah terikat, nah ikatan pernikahan kalian atau ikatan komitmen kalian inilah yang membuat kalian juga semakin terkoneksi. Tidak mudah untuk dilepaskan. Di sini ada sebuah cinta sejati. Di sini salah satu yang masih mengikat kalian, ya, dan yang membuat kalian jadi ingin bertemu secara fisik juga, gitu ya. Apapun itu adalah energi cinta yang tanpa syarat, energi cinta yang menyeluruh, energi cinta yang tidak setengah-setengah. Di sini ada perhatian, ada ego yang ditekan. Artinya dia menyadari bahwa dengan kamu dia belajar bahwa cinta itu akan mengalah dan cinta itu akan ikhlas, gitu loh, ya. Orang ini sebelumnya itu, ya, kalau Surah lihat di sini, orang ini ingin mengambil kesempatan kembali, ya, untuk bisa bersama dengan kamu, ya. Orang ini sebelumnya banyak tertutup dan tidak tidak menceritakan rencana dia sama kamu, sehingga kamu itu banyak tidak tahu, ya. Tapi sebenarnya dia itu banyak yang dalam periode memang tidak stabil yang tadi, banyak hal-hal yang seperti gambling buat dia, makanya dia nggak terbuka seluruhnya sama kamu, ya. Kalau Surah lihat di sini, orang ini juga kepingin melepaskan topeng-topeng yang ada, ya. Orang ini sebelumnya itu memang banyak menyembunyikan perasaan dia juga sebenarnya ke kamu, ya. Artinya, kenapa? Karena ada ketidakpercayaan diri, ada ketidakyakinan sebenarnya, oke? Dan ada diri yang kayak, ya udah, daripada aku PHP-in, mendingan aku menahan diri. Itu yang Surah lihatnya. Artinya perjalanan percintaan kalian bukan yang mulus, ya, bukan yang berarti mulus, ya. Orang ini juga artinya pernah berkonflik dengan kamu, gitu loh. Pernah ada masalah di antara kalian, yaitu salah satunya ketidakterbukaan. Dia pingin untuk bisa date atau dekat lagi sama kamu. Di sini ada yang akan mencoba menghubungi kamu melalui online juga, ya, untuk mengajak ketemuan, ya. Jadi dia pingin ketemu, pingin ngobrol sama kamu, menghabiskan waktu-waktu yang baik sama kamu, ya. Dan dia pingin ketika kembali dan bertemu fisik sama kamu, ya, hubungan kalian itu bisa menjadi hubungan yang lebih sehat, ya. Karena sebelumnya ini banyak hubungan yang kurang sehat, dipenuhi dengan kebohongan, dibohongin dengan kepalsuan, ya. Jadi hubungan itu bisa menjadi lebih bahagia, ya. Dia berharap dengan kali ini ketemu sama kamu bisa lebih bahagia,
ya. Jadi gini loh, hubungan yang kemarin terjadi memang banyak sekali sabotase, banyak sekali hal yang rusak gitu ya. Nah, jadi orang ini yang menginginkan pertemuan fisik dengan kamu juga adalah orang yang satu, dia akhirnya menyadari bahwa kamu pilihan bersama dengan kamu adalah salah satu pilihan terbaik ya, pilihan yang sehat atau pilihan yang tepat untuk jiwa, raga, dan pikiran dia. Ya, karena dia tahu bersama dengan kamu dia bisa menjadi lebih bahagia. Itu satu. Kedua, dia menyadari bahwa hubungan yang telah rusak sebelumnya ini, ya, itu harus diperbaiki. Ya, harus ada usaha untuk memperbaiki hubungan ini untuk jadi lebih baik. Ya. Dan orang ini kepingin lebih banyak bicara lagi sama kamu. Banyak hal yang kayak pingin dibicarakan. Ya, dia pingin bisa memperbaiki apa yang telah rusak sebelumnya. Ayo kita bangun ulang lagi. Atas dasar memang kamu telah mengajarkan saya cinta tanpa syarat. Ya, orang ini ada juga yang akan mulai texting kamu, telepon kamu, gitu loh. Dan sebenarnya banyak dari kalian yang sudah nunggu sebenarnya untuk dia hubungin kamu dan ngajak ketemu, begitu juga sebaliknya. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini juga sudah lama sebenarnya, sudah lama menahan diri dia untuk bertemu dengan kamu. Ya. Oke. Jadi ini Sora melihat justru yang terbuka adalah langsung proses setelah ketemunya nanti, gitu. Ya. Kita mau lihat ya sebenarnya ciri-cirinya siapa ya, atau ada masalah apa di antara kalian. Sebenarnya sebelumnya ya, apa yang terjadi di antara kalian adalah begitu banyak keraguan-raguan dan kekhawatiran. Ya, jadi banyak kekhawatiran dan banyak keraguan yang mewarnai hubungan ini. Artinya banyak ketidakjelasan dalam hidup orang ini sebelumnya. Kalau Sora lihat, ya. Banyak kekhawatiran, ketakutan, banyak hal-hal yang mungkin belum selesai. Jadi dia tuh bisa memang cenderung berpikir lebih ke arah mungkin khawatir gitu loh. Banyak khawatirnya. Sora coba bisa bilang itu banyak khawatirnya, banyak worry-nya. Dan kenapa sih Sora kok dia bisa lebih ke worry itu? Gini teman-teman, setiap orang itu dengan keunikan masing-masing, kombinasi DNA, pikiran, dan dididik dan lingkungan dan whatever it is, itu akan selalu menghasilkan sesuatu yang beda. Ya, sama kayak kita, contoh ya, kita makan satu cabai, ada yang udah bilang pedas banget, ada yang makan 10 masih nyantai aja, ya kan, katanya nggak pedas-pedas amat, biasa aja. Itu rahasia apa ya, bilangnya ya, sistem dirinya dia yang memang dari sananya begitu. Begitu juga manusia, ada banyak faktor ya. Yang pasti adalah faktor dari lingkungan, faktor dari pengalaman, ya. Itu mempengaruhi dia juga gitu loh. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Jadi kadar kekhawatiran dan ketakutan seseorang tuh beda-beda nanggepinnya. Kayak nonton film horor lah. Ada yang bilang ini serem banget, ada yang bilang biasa aja, gitu kan? Subjektif teman-teman. Ya. Kalau udah ngomongin subjektif itu udah ngomongin setiap orang beda-beda. Nah, kekhawatiran dia ini membuat sikap dia itu banyak yang keluar masuk, nggak stabil, pindah-pindah gitu loh. Banyak yang kalau Sora lihat di sini memang nggak stabil. Kamu sama dia itu bisa ada yang on off, ada yang dia tiba-tiba menghilang dan sebagainya, gitu loh. Ya. Dan kekhawatiran dia itu banyak yang juga adalah karena berulang kali dia banyak melakukan pola-pola yang berulang. Ya, kesalahan yang memang mungkin berulang, yang keluar masuk dan sebagainya. Itu yang bisa jadi salah satu kekhawatiran dia. Termasuk begitu banyak mungkin ada kesalahpahaman, perdebatan di antara kalian. Jadi ada yang mungkin kayak takut nih kalau lanjutin terus, apakah terus akan debat. Ada yang masih khawatir soal masalah keluarganya. Ya, kekhawatiran tentang masalah keluarga. Jadi mungkin di sini ada yang masih harus menanggung keluarganya, ada yang mungkin kalian keluarganya nggak punya restu gitu loh. Tapi artinya di sini ada faktor dari keluarga yang mempengaruhi dia sehingga dia bimbang, dia khawatir gitu loh. Dan dia orangnya tipe concern sama keluarganya, concern sama lingkungannya gitu loh. Ya. Selain daripada itu, kalau Sora lihat di sini adalah tentang masalah kesiapan dia secara mental. Jadi di sini sebelumnya banyak yang memang mungkin takut tidak siap secara mental, ya gitu ya, terhadap sebuah tanggung jawabnya. Terus habis itu ada yang masih harus menanggung keluarganya, itu sih kalau yang Sora lihat. Ya. Ciri-ciri dia itu sebenarnya seperti apa?
Itu yang tadi menjadi mungkin kendala ya, sehingga kalian tuh banyak yang susah untuk berhubungan, dan apalagi pertemuan-pertemuan tuh banyak yang nggak stabil. Seseorang yang pandai sekali berbicara, ya, dia suka sekali bicara, suka sekali ngobrol, bahan obrolan dengan orang ini bisa nggak bisa-bisa, ya. Orang ini sangat menyenangkan untuk diajak bicara, ya. Walaupun memang itu akan mempermudah sekalian untuk bisa adanya perdebatan. Itu kalau yang Sora lihat ya. Kadang-kadang orangnya bisa rewel, bisa manja, bisa agak berisik, itu bisa. Oke. Selain daripada itu, orang ini adalah seseorang yang bisa saja kalian tuh awalnya cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa, curhat-curhat biasa, jadi lama-lama hubungan relationship itu bersemi untuk saling suka. Di sini ada gambar book. Ini bisa menandakan adalah kalian itu bisa saja adalah teman sekolah bareng, teman workshop, teman seminar, tapi segala sesuatu yang melibatkan tentang pengetahuan belajar gitu ya. Jadi mungkin kalian pernah belajar bareng. Tapi ini bisa mengindikasikan bahwa dia itu suka membaca, suka buku, suka banyak mau tahu, suka perencanaan dalam hidupnya dia. Nah, makanya untuk bertemu dengan kamu dan memastikan relationship aja butuh perencanaan. Orang ini itu memang seseorang yang banyak mempunyai beban ya. Banyak beban-beban yang tadi kan Sora bilang, banyak dia mungkin tidak terbuka beban-beban dia sama kamu. Tentang beban perencanaan masa depan, tentang beban kekhawatiran, dia juga beban takut nanti jadi diomongan orang, gimana kalau sampai dia nggak bisa tanggung jawab sama kamu, diomongin sama orang-orang, dan sebagainya. Ada beberapa yang juga ya, let's say religious ya, letter. Ya. Orang ini memang sebelumnya itu banyak komunikasi sama kamu yang nggak lancar. Ya. Dan di sini juga ada yang masih harus berurusan dengan dokumen. Ya. Jadi mungkin ada yang punya masalah dengan tanggung jawab di kantor. Ya. Dia punya tanggung jawab di kerjaannya, dia itu cukup serius lah ya. Mungkin bertanggung jawab berhubungan dengan surat menyurat, dokumen yang nggak boleh sembarangan. Ya. Itu ada. Oke, ada yang pertama kali kenalan sama kamu melalui chatting, itu ada. Oke. Dan terakhir memang ada hati. Memang seorang pecinta, seorang penyayang, dan memang banyak mempergunakan perasaannya. Jadi intuisinya dan perasaannya itu kadang-kadang dia ikutin, walaupun kadang-kadang itu belum tentu dia renungkan banget ya. Gitu loh. Itu yang Sora. Ya. Terus Sora, kalau ya dia akan ketemu kamu. Ya, apa sih yang sebenarnya selain yang tadi perencanaan tadi, apa yang mungkin membuat dia, dia itu pengen ketemu sama kamu? Ya. Apa yang mungkin membuat dia juga kepengen ketemu sama kamu, ingin sampai membangun kembali hubungan gitu ya? Kita coba lihat. Secara garis besar aja. Ya. Orang ini punya chemistry yang kuat sama kamu, ya, dan koneksi itu tidak bisa dibohongi. Dan orang ini akan segera menemui kamu very soon. Sora tidak mau bilang kapan, Sora cuma bisa bilang segera. Ya. Dan memang ingin memulai dari awal ya. Dan ini juga bisa menandakan sikapnya dia kadang-kadang itu bisa memang kekanak-kanakan gitu loh. Tapi ini juga bisa ngomongin soal bagaimana dia ingin mulai dari awal. Ada yang beberapa lebih muda daripada kamu gitu. Tuh kan? Hubungan komitmen sangat besar sekali di sini, teman-teman, energinya ya. Jadi dia mau ketemu sama kamu memang buat komitmen lebih gitu loh. Ya. Oke. Hanya jangan memaksakan ya, jangan dipaksakan. Dia itu nggak pingin memaksakan segala sesuatunya gitu loh, dan kamu juga sebaiknya jangan memaksakan segala sesuatunya ya. Jadi orang ini itu sebenarnya tanpa dipaksa atau ditarik dia akan kembali ke kamu ya. Hanya jangan terlalu mendominasi dirinya dia ya, kalau memang kamu pingin bersama-sama dengan dia ya, karena dia nggak begitu suka diatur gitu orangnya, nggak gitu suka dikontrol secara berlebihan. Ya, biarlah kalau memang dia mau komitmen sama kamu, dia akan mau komitmen sama kamu kok, bukan karena ditagih, bukan karena dipaksa. Dia tahu itu, gitu lah. Itu yang Sora lihat juga, jangan maksa gitu loh. Yang kayak, ayo ditanya setiap hari kapan ketemu, kapan ini, kapan itu gitu. Itu malah bisa bikin dia apa ya istilahnya ya, kamu bisa mengikis dia punya chemistry ke kamu, gitu lah ya.
Nah, untuk kalian yang mau menaikkan energi positifnya supaya nggak negatif ya, untuk menaikkan aura dan untuk menarik ya energi cinta kasih, melepaskan energi negatif, kamu bisa banget beli gelang Butterfly Soul Bracelet ini. Ini adalah gelang kupu-kupu jiwa, yang mana dia ini dari batu rose quartz yang menarik energi cinta kasih ya, dan kelemah lembutan ke dalam hidup kamu. Ini Sora masukkan dengan energi healing. Jadi otomatis ketika energi kamu positif, kamu akan lebih mudah untuk menarik banyak hal baik dalam hidup kamu. Jadi jangan selalu berpikir jodoh itu pasti adalah pasangan ya. Jodoh teman, jodoh rezeki itu sudah ada namanya ya. Ini harga 165.000 untuk teman-teman yang perempuan. Nah, untuk teman-teman yang laki-laki atau divine maskulin, di sini ada The Lion Brave Bracelet ya, batu yang memang untuk para divine maskulin untuk menjadi lebih berani ya, lebih kuat ya. Dan di sini memang batu dari Tiger Eye Cat-nya itu sudah mengandung energi tertentu ya. Yang mana sebentar. Sorry, tadi ada barang aku jatuh. Yang bisa membuat emosi menjadi lebih balance ya, stabilitas juga ya. Dan ada energi proteksi dan keberuntungan, bisa untuk grounding juga. Ini bakalnya magnet ya teman-teman ya. Yang ini 200.000 karena ini diukir ya hematite-nya. Bagus sekali ya. Dan teman-teman rugi kalau nggak punya ya, karena Sora import dan Sora desain apa namanya, Sora booster dengan energi khusus yang sudah Sora treatment. Ini untuk teman yang laki-laki. Jadi bagus banget kalau kamu belinya sepasang ya, beliin pasangan kamu ya. Yang cowok pakai yang ini, yang cewek pakai yang ini. Kemarin selalu ada yang nanya, Sora cewek boleh nggak pakai ini? Sebenarnya bukan nggak boleh ya, bukannya nanti kamu kejang-kejang gitu kenapa-napa, enggak. Cuman ini kan energi divine maskulin. Nah, sekarang kamu nyaman nggak kalau kamu menjadi lebih jantan gitu ya, dalam tanda kutip lebih bold gitu ya, kalau dengan memakai yang ini gitu loh. Kalau memang kamu suka, pengen jadi perempuan Wonder Woman, pengen jadi singa, pengen jadi lebih gahar ya, silakan aja beli ya. Kalau kamu merasa nyaman dengan energi yang mendominasi, mungkin kamu deketin cowok yang lebih seneng kamu jadi cowoknya, dia jadi ceweknya, ya boleh kamu pakai ini ya. Berarti kamu tuker role sama dia. Oke. Itu dari Sora nih. Ya. Ini 200.000, ini 165.000 ya, karena ini beda. Ya, ini jauh lebih besar juga kan. Nah, kamu bisa, ini ukirannya Lion teman-teman. Kamu silakan beli aja. Silakan cek juga di Instagram Sora buat gambar atau di kolom community. Ada yang namanya kolom community di atas, baris-baris atas. Ada video, ada apa. Nah, itu klik kolom community. Sora udah masukin fotonya. Ya. Nah, ini akan apa namanya? Import ya. Stok setiap hari naik turun, jadi Sora nggak bisa ngomong kan. Silakan aja hubungi buat tahu stok kamu ada apa nggak, secure kamu punya slot ya. Silakan teman-teman ya. Itu dari Sora ya. Sedikit ada Sora AdSense. Nah, terus Sahara tadi yang Sora udah bilang, memang tinggal tunggu saja dia datang ya. Tapi jangan paksakan segala sesuatunya. Berdoa yang terbaik untuk jalannya hubungan ini, segala sesuatu yang positif dari hubungan ini ya. Jadi jangan dipaksain gitu ya. Jangan nge-push terlalu jauh ya. Berdoa waktu yang terbaik dari semesta ini, tuh kan, needing time ya. Segala sesuatu masih ada prosesnya. Sora nggak mau bilang kapan, tapi ini cuma dibilangnya segera. Kita akan coba lihat untuk apa namanya, zodiak ya. Sora akan coba di sini pakai zodiak dari Astro Dice. Kita mau lihat zodiaknya. Oke. Zodiaknya. Pisces, Sagittarius, Cancer, Virgo lagi, Libra, Virgo lagi. Wow, Virgo sangat mendominasi. Sekarang kita akan coba ke energi dari alfabetsnya ya. Sebentar, Sora keluarkan alfabetsnya dulu. Mau pakai yang kartu aja. Ini Sora ambilnya tutup mata ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Mari kita lihat. Oke, yang pertama ada alfabetnya S,
X. Lihat aja sendiri ya, gede-gede tulisannya Q, H, T, T, M, E, F, Y, R, D, J, dan A. Dicek ya namanya ada alfabet ini atau enggak, plat nomor kendaraan, nama kota, dan sebagainya nih. Nih. Jelas kelihatan. Oke, terima kasih Sarah untuk menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja ya. Dan yang pingin personal reading atau pingin beli gelang ini, silakan di Instagram Sora @sora_tarot, atau pingin personal reading atau beli barang dan sebagainya, semua ada di Instagram Sora @sora_tarot. Bisa juga kamu klik link yang ada di bawah. Yang mau belajar baca tarot atau Lenormand juga bisa ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.